16, Sweet 16 of 17. Every card had a value. Rose, I want to thank you. Never. Apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata kasino, Las Vegas, Macau, dan Hong Kong? Ya, film yang akan saya rangkum ini berhubungan dengan salah satu kata tersebut, yaitu kasino dan Vegas. Film ini berjudul 21 atau kalau bahasa kampung saya 21. Film yang bergenre drama perampokan ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa MIT yang menggunakan ilmu matematika sederhana untuk berjudi blackjack di kasino di kota Las Vegas. Film ini akan berfokus kepada seorang mahasiswa yang bernama Jim Sturgess yang berperan sebagai Ben Campbell. Ben diterima di Harvard Medical School, akan tetapi tidak mampu membayar biaya kuliah sebesar 300.000 US dollar. Dia mendaftar untuk beasiswa Robinson yang bergengsi yang akan menanggung seluruh biaya. Namun meskipun memiliki nilai yang tinggi, ia harus menghadapi kompetisi yang sengit. Dia diberitahu oleh direktur bahwa beasiswa hanya akan diberikan kepada siswa yang dapat mempesonanya. Ben mendapatkan kenaikan gaji sebesar $8 per jam di tempat kerja sampingannya. Dia berusaha mengumpulkan uang agar dapat membayar uang kuliah yang sangat mahal. Malam harinya Ben merayakan hari lahirnya atau yang biasa disebut ulang tahun bersama emak dan temannya. Setelah selesai, si emak mengatakan kepada Ben bahwa dia terlalu keras bekerja dan sekolah. Bukannya ini malah lebih bagus. Sampai tidak ada waktu untuk dirinya bersenang-senang. Nah ini dambaan nih. Dia adalah Mickey Rosa, bapaknya Mickey Mouse. Dia merupakan seorang profesor di kampus Ben. Disinilah awal mulanya atau cikal bakal mereka bertemu. Saat Rosa memberikan pertanyaan kepada Ben, dia berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar sekaligus dengan alasannya. Dan Rosa menilai bahwa Ben sangat tenang. Saat Ben bermain basket bersama temannya, dia melihat seorang gadis hingga membuatnya terpesona. Kemudian gadis tersebut menoleh ke arahnya dan melambaikan tangan seolah gadis itu menyapanya. Namun, kecewa dong. Ben kemudian dipanggil oleh seseorang dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Setelah sampai, dia melihat beberapa orang telah berada di sana dan juga gadis yang ia lihat saat bermain basket. Mereka adalah Kiana, Fisher, Choi, dan Jill. Mereka semua akan menjadi partner Ben untuk kedepannya. Mickey kemudian menjelaskan kepada Ben pekerjaan apa yang akan ia lakukan. Namun sayang Ben menolaknya dan dia tidak bisa ikut karena beberapa alasan. Look, I can't just go to Vegas on weekends. Why not? Beralih ke scene berikutnya, Ben sedang melayani pelanggan di toko tempat ia bekerja. Surti dan Tejo ini dibuat terdiam tanpa kata oleh Ben saat dia menjumlahkan harga dan potongannya. From the $69.99, the shoes were just marked down from $155, so $1,042.68. Jill yang baru saja datang hanya tersenyum saat menyaksikan si Ben. Jill kemudian berpura-pura membeli sebuah dasi dan Ben pun menjelaskan harga, diskon bahkan sampai bahannya. Ditambah lagi, Ben memberikan diskon tambahan sebesar 5%. Namun tujuan Jill sebenarnya bukanlah itu. Jill kembali mengajak Ben untuk bergabung bersamanya. Bahkan Jill sampai membujuk Ben agar dia mau ikut. Tapi sayangnya sekali lagi Ben menolak. Pada adegan selanjutnya, Mickey sedang melatih anak asuhnya untuk menebak kartu. Entah apa yang ada di benak mereka, karena tak satu pun jawaban dari mereka yang benar. Dan tiba-tiba saja Ben menjawab. Plus 13. Yes. Dan ternyata jawaban Ben benar. Dan saya juga masih bingung entah dari kapan dia berdiri di tempatnya itu. Kemudian Fisher dan Choi mulai mengajarkan Ben cara mainnya. Dan dilanjutkan dengan Mickey yang melatih Ben. Dengan beberapa kata-kata dan isyarat yang akan mereka gunakan saat bermain nanti, Ben terus melatih kemampuannya. Dan dia juga mulai menyukai pekerjaannya tersebut. Malam harinya mereka semua berkumpul, mereka mengajarkan cara mainnya kepada Ben. Mulai dari trik yang akan mereka gunakan di meja nanti, sampai kode dan bahasa isyarat. Sebagai percobaan, Ben disuruh untuk bermain di sebuah bar dan tiba-tiba kepala Ben ditutupi dengan sebuah karung seolah-olah Ben dicuri. Setelah itu orang tersebut menanyakan apa kartu selanjutnya. What's the count? Plus 18! Akhirnya Ben berhasil dalam tes tersebut karena dia menjawab dengan benar.
Hal itu dilakukan agar Ben tidak lupa kartu selanjutnya saat dia dalam tekanan atau dalam keadaan yang tidak diinginkan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke Las Vegas. Sebelum berangkat, Fisher mengajak Ben ke toilet untuk menyimpan uang ke dalam celananya karena jika diletakkan di dalam tas, uang tersebut akan terlihat dipemindai dan itu akan membuat petugas bandara jadi curiga. Saat sedang berada di pesawat, Ben pun masih mengasah kemampuannya sebelum dia benar-benar bermain di salah satu kasino terbesar di dunia. Sesampainya di hotel, mereka diberikan identitas baru oleh Mickey dan mereka disuruh menyamar. Hal tersebut dilakukan agar pihak kasino tidak mengenali identitas asli mereka jika terjadi masalah. Hingga tiba saatnya, Ben pun merasakan duduk di meja judi untuk pertama kalinya. Walaupun sedikit gugup, Ben tetap berhasil dalam menebak kartu itu dan bermain dengan baik bahkan sampai pagi. Ben kemudian dibangunkan oleh Jill dan memberikan bagiannya. Ben kemudian mengatakan bahwa dia melakukan ini hanya untuk membayar uang kuliahnya. Setelah itu dia akan berhenti, namun Jill mengatakan bahwa semua orang juga mengatakan hal yang sama. Hari berikutnya Ben kembali bermain. Sekarang dia ditemani oleh Jill di sampingnya dan Jill langsung beri kode kepada Ben. Kemudian mereka bermain hingga tiba waktunya berhenti. Ben back to home. Tiba-tiba ibunya memberikan sebuah cek berisikan sejumlah uang. Ibunya berkata bahwa dia telah menabung sejak lama untuk sekolah kedokteran si Ben. Cacak gandek ngomong kedua ya. Namun Ben menolak dan mengatakan bahwa emaknya tidak perlu melakukan itu. Dan Ben pun membohongi emaknya dengan mengatakan bahwa ia mendapatkan beasiswa Robinson. Beralih ke scene berikutnya, kedua sahabat Ben datang ke rumahnya dan mengajak Ben pergi ke sebuah bar. Di sana Ben bertemu dengan Jill yang sedang bersama teman-temannya. Lalu Ben menawarkan bir kepada Jill hingga membuat kedua temannya tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian Ben pulang dari bar tersebut bersama Jill. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Ben hilang kendali dan dia langsung Jill. Namun sayangnya Jill menolak. Main sosret ditolak gandek. Singkat cerita, hari berikutnya Ben bersama rekannya kembali terbang ke Vegas untuk permainan selanjutnya. Hari itu, Ben mulai diawasi oleh pihak kasino karena minggu sebelumnya mereka dibuat rugi oleh Ben yang menang besar. Salah satu pihak kasino bernama Cole mengamati gerakan dan bahasa Ben melalui kamera CCTV. Karena dia juga merupakan orang yang mampu menghitung kartu sama seperti Ben dan rekan-rekannya. Adegan kemudian berpindah di mana Ben sudah kembali dari Vegas. Dia kemudian bertemu dengan kedua sahabatnya dan mereka mengira bahwa Ben menjadi seorang pecandu narkoba. Sekali lagi, Ben dan rekannya berhasil menang besar di Vegas dan mereka langsung shopping. Kemudian mereka melanjutkan dengan pergi ke sebuah klub. Di sana akhirnya Ben dan Jill saling mengasah. Kali berikutnya Ben bermain di Vegas dan sekarang dia satu meja dengan Fisher dan Kiana. Namun ia tetap masih dipantau oleh pihak kasino. Cole menjelaskan trik dan isyarat yang mereka gunakan saat bermain. Permainan Ben awalnya berjalan lancar, namun Fisher yang sedang dalam keadaan mabuk mulai berulah dan mengganggu konsentrasi Ben. Yang pada akhirnya ia tidak sengaja menumpahkan minuman ke pemain lain dan orang itu langsung memukul Fisher. Untungnya mereka semua berhasil kabur dan Mickey kemudian menemui mereka dan menyuruh Fisher untuk pulang sekaligus mengeluarkan Fisher dari tim. Sure. Now go home. So I want you to pick up the ticket and go home. Dengan sangat terpaksa, Fisher pun pergi meninggalkan mereka. Mickey berpikir bahwa mereka tidak dapat menukarkan koin mereka akibat kejadian tersebut karena pihak kasino pasti akan memperketat pengamanannya. Kemudian Ben mengusulkan bagaimana jika mereka meminta para penari tiang yang setengah merangsang tersebut untuk menukarkan koin mereka. Dengan begitu, pihak kasino akan berpikir bahwa itu adalah tips si jalang tersebut. Sesampainya di hotel, mereka pun beralih ke adegan berikutnya. Ben kembali bermain dan sepertinya dia kurang fokus kali ini sehingga dia bermain dengan ceroboh yang mengakibatkan dia kalah malam itu. Sesampainya di hotel, Mickey marahi si Ben akibat kekalahan yang ia perbuat dan Mickey meminta Ben untuk mengganti rugi akibat kekalahan tersebut. Setelah Mickey meninggalkan mereka, Ben pun mengajak rekannya untuk terus bermain walau tanpa instruksi dari Mickey. Untuk pertama kalinya mereka bermain tanpa Mickey, namun ternyata Mickey sedang berada di sana. Mickey kemudian menelpon pihak kasino dan melaporkan mereka yang tak butuh waktu lama, pihak kasino langsung menghampiri mereka. Cole kemudian mengikat dan memukul Ben. Dan ternyata Mickey juga pernah merasakan hal yang sama yang dialami Ben saat ini. Bahkan dia menjadi buronan pihak kasino tersebut.
Sepulangnya dari Vegas dengan keadaan wajah yang Ben pun menerima surat bahwa dia gagal dalam mendapatkan beasiswa Robinson dan mendapati kamarnya sudah diacak-acak oleh seorang dan mengambil semua uangnya. Pada saat kelas Mickey, Ben bertanya tentang teori seorang yang mencuri dari muridnya dan memanfaatkan kecerdasan murid tersebut yang sebenarnya pertanyaan itu dimaksudkan Ben untuk menyindir Mickey. Pada adegan selanjutnya, Ben menyaksikan sahabatnya memenangkan sebuah kompetisi membuat robot-robotan. Kemudian dia menceritakan semua yang ia lakukan selama ini, yang membuat mereka bertengkar dan Ben tidak bisa ikut dalam kompetisi tersebut. Ben kemudian menemui Mickey di sebuah acara yang saya juga kurang tahu apakah itu acara pernikahan atau khitanan. Yang jelas di sana Ben ingin bermain kembali dan mengakui kesalahannya, tapi kali ini dia ingin Mickey bermain bersamanya. Singkat cerita, Ben akhirnya kembali bermain di kasino tersebut. Dia mengikuti permainan dengan sangat teliti dan penuh konsentrasi. Di sana, ia ditemani oleh Jill. Tak lama kemudian, Kiana memberi kode kepada Ben, dan kode tersebut menandakan bahwa ia harus berpindah ke meja yang ditempati oleh Kiana. Dan Mickey juga berada di meja yang sama. Lalu giliran Choi mengajak Ben untuk berpindah ke mejanya. This never happens. This never happens. Di saat tengah asik menikmati permainan, mereka melihat Cole dan temannya datang menghampiri. Kemudian, mereka langsung mengumpulkan koin yang dimenangkan dan pergi dari tempat tersebut. Mickey pun berhasil keluar dan masuk ke sebuah mobil yang berada di luar. Go, 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 go. Saat berada dalam mobil, Mickey mengecek koin yang ia menangkan. Namun sayang, yang dia keluarkan dari kantong tersebut bukanlah koin, melainkan sebuah coklat. Ternyata, saat Ben diinterogasi oleh Cole, dia diminta untuk membawa Mickey ke hadapannya. Dan mobil yang dimasuki Mickey adalah mobil pihak kasino. Dan itu sengaja mereka lakukan, dan bisa dibilang itu bagian dari rencana. Cole kemudian menemui Ben, dan dia meminta Ben meninggalkan tas yang berisi koin yang dibawanya karena pihak kasino tidak menyediakan dana pensiun buatnya. Dana pensiun? Jadi PNS aja dana pensiun. Cole kemudian mengancam Ben dengan memperlihatkan senjatanya. Dengan sangat terpaksa, Ben kemudian menyerahkan koin tersebut. Di akhir cerita, ternyata Ben sudah merekrut anggota baru ke dalam timnya, yaitu kedua sahabatnya, dan tamat